Apa sih itu toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti membiarkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris sering diistilahkan tolerance di mana memberikan kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar untuk menghadapi orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, dan kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian orang tersebut. Dengan kata lain, toleransi berarti dengan sabar membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang berbeda dari kita. Dalam kaitannya kehidupan beragama, toleransi berarti sikap membiarkan orang lain memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, atau sikap bersedia untuk bersanding hidup dengan orang lain yang berbeda dengan kita berdasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Perbedaan agama adalah suatu hal yang wajar di antara kita. Namun, perbedaan yang ada tidak boleh sampai memecah belah kita. Sebaliknya, sikap toleransi harus ditanamkan supaya persatuan dan kesatuan dapat terwujud di masyarakat. Selain itu, dapat juga terciptanya ketentraman dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Halo teman-teman, mungkin kita sudah tahu nih apa itu arti toleransi, di mana toleransi itu membiarkan orang lain memiliki opini yang berbeda dengan kita. Lantas, kalau kita sudah tahu apa itu arti toleransi, apakah kita bisa langsung melakukannya? Kayaknya enggak deh teman-teman. Kita harus melakukannya sejak dini. Kesadaran akan adanya perbedaan itu harus kita tumbuhkan sejak dini. Kemudian, kalau kita baru belajar sekarang, apakah terlambat untuk melakukan sikap toleransi? Rasanya enggak deh teman-teman. Kita bisa kok melakukan sikap toleransi itu sejak dini. Dan kita harus biasakan itu secara terus-menerus. Nah, gimana sih cara melakukan sikap toleransi, khususnya toleransi antar umat beragama? Aku akan berikan beberapa contoh nih yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan toleransi. Cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melakukan toleransi itu adalah dengan cara membiarkan mereka yang berbeda dengan kita melakukan ibadah mereka. Atau mungkin kalau kita punya kekuasaan, kita jangan melarang mereka untuk melakukan ibadah mereka. Ada nih cara yang lebih menarik untuk melakukan toleransi, yaitu dengan share atau membagikan sesuatu yang positif di sosial media kita. Kita bisa share video, kita bisa share foto, ataupun kita bisa share caption yang membangun sikap toleransi. Contohnya aja Instagram. Kita bisa share sesuatu yang positif di sana. Kita bisa share foto, kita bisa share video, dan mungkin kita bisa komen sesuatu yang positif yang bisa membangkitkan semangat toleransi di antara kita semua. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan sikap toleransi adalah dengan cara melakukan dialog antar agama, mungkin dengan teman kita. Kita bisa berdialog apa yang mereka percayai, sehingga kita menghormati apa yang mereka anut dan mereka percayai, dan kita diharapkan untuk tidak menjelekkan apa yang mereka percayai. Mungkin banyak di sekitar kita, ataupun mungkin banyak berita-berita yang kita dengar di mana orang-orang itu kurang menunjukkan sikap toleransi mereka. Mestinya sebagai bangsa yang beragam, kita harus melakukan toleransi sejak dini. Ayo, mulai dari sekarang kita melakukan sikap toleransi sejak dini, menghormati orang lain, dan kita bisa melakukan share atau membagikan sesuatu yang positif di sosial media kita agar orang lain terpengaruhi untuk melakukan sikap toleransi. Saya Michelle, saya berasal dari Surabaya dan agama saya Kristen. Perkenalkan, nama saya Linel, asal saya dari Samarinda.
Nama saya Jonathan Alverino. Saya berasal dari Pontianak, agama saya Katolik. Halo, nama saya Willy Putra Setiawan, asal dari Kota Tegal, agama saya Islam. Saya berasal dari Medan, saya beragama Kristen. Nama saya Albertus Devara, asal Kristen Jawa. Saya dari Malang dan saya beragama Katolik. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Geraldine Octavia, asalnya dari Malang. Untuk agamanya saya beragama Kristen Protestan. Hai, nama saya Felicia, saya dari Palembang, agama saya Katolik. Menurut saya kurang setuju atau bisa dibilang tidak setuju karena menurut saya masih banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini seperti contohnya yang baru-baru ini terjadi adalah kejadian bom di kota asal saya di Surabaya yang alasan terjadinya itu karena agama. Jadi menurut saya orang-orang yang berbeda agama ini belum memiliki relasi yang baik dan belum toleran antar sesama. Saya setuju kalau misalnya rakyat Indonesia udah memiliki relasi yang baik antar sesama tentang masalah agama. Kenapa? Karena di lingkungan sekitar saya melihat kalau misalnya kayak contohnya di dalam kelas kita tuh sangat toleransi dengan agama teman kita. Jadi maksudnya kita nggak memaksa mereka supaya masuk ke dalam agama kita, tapi kita juga nggak menghina agama mereka atau apapun itu. Kita masih merayakan hari raya mereka, maksudnya mengucapkan dengan tulus lah. Menurut saya sangat setuju, karena di daerah saya berasal di Pontianak, saat ada budaya atau ya acara agamaan, kami saling membantu satu sama lain. Misalkan kayak Natal, umat Islam itu juga membantu agar tidak ada terjadi kekerasan atau gangguan sama di Natal tersebut. Dan kami sebagai umat yang bukan Islam, kami juga membantu saat Lebaran, kami juga menjaga suasana agar kondusif gitu. Menurut saya, Indonesia sudah memiliki toleransi agama yang baik. Contohnya, apabila ada hari keagamaan, tidak hanya orang yang menganut agama tersebut saja yang ikut membantu event tersebut, tetapi orang dari agama lain juga membantu agar event tersebut berjalan dengan lancar. Untuk melakukan tindakan toleransi saya pernah. Jadi saya cukup sering sih kayak diskusi antar agama gitu. Jadi kayak tanya ke kakak sebelah kos saya itu kayak tanya, oh jadi gimana sih kalau di agama seberang kan agama Muslim itu gimana sih tata cara ibadahnya gitu. Terus kakaknya tuh kayak jelasin, terus juga ngasih tahu oh kalau bisa kayak gini tuh juga bisa buat kesehatan juga apa gitu. Jadi kayak lebih tahu tentang agama mereka juga gitu aja. Tentang kegiatan toleransi sih kan pernah ya, harusnya ya semua orang. Kalau aku sendiri emang lahir dari keluarga yang berbeda agama gitu. Papa agamanya Buddha, mama agamanya Katolik. Terus nenek kakek juga, nenek kakek dari papa agamanya Konghucu, nenek kakek dari mama agamanya Kristen. Jadi beda semua kan. Nah kalau kami ada acara kayak kegiatan keagamaan gitu, Natal, Waisak gitu, kami udah biasa gitu saling ngebantu. Jadi udah toleransi banget kan di keluarganya. Menurut saya sendiri, saya pernah melakukan tindakan toleransi antar umat beragama. Contohnya pada saat saya melakukan baksos bersama teman-teman, orang-orang yang kami beri itu kami tidak memandang apa agama mereka, apa latar belakang mereka, tapi kami memberi dengan tulus dan ikhlas. Juga toleransi yang saya lakukan juga di sekitar selama saya bersekolah sampai berkuliah, tentunya di kelas itu banyak orang yang memiliki perbedaan agama. Setelah itu saya merasa perbedaan itu bukanlah halangan buat kami berteman dengan baik. Untuk saya pribadi, saya pernah melakukan tindakan toleransi antara umat beragama. Contohnya aja di dalam kelas, kita kan mempunyai agama yang berbeda-beda. Ketika mereka ingin melakukan kegiatan ibadah mereka yang biasa mereka lakukan, saya nggak mengganggu mereka dengan kayak misalnya bisa aja kan kayak ngajak jalan atau ya udah pergi ke Viara aja yuk atau apa gitu. Kalau menurut saya kita tidak bisa kalau langsung menyimpulkan apakah rakyat Indonesia secara keseluruhan tertutup atau tidak, karena terdapat sebagian oknum yang biasanya memang tidak tertutup. Dan kalau saya sendiri, lingkungan sekitar saya itu cenderung terbuka terhadap perbedaan agama, jadi mereka saling toleransi. Nah,
kalau saya sendiri setuju kalau misalnya sebagian besar rakyat Indonesia itu masih tertutup. Karena kalau kita tahu sendiri agama itu kayak hal yang sensitif. Maksudnya kita itu udah punya kepercayaannya masing-masing gitu. Jadi menurut saya itu memang hal yang sulit, apalagi kalau di Indonesia kayak dikit perbedaan tentang agama langsung bentrok gitu. Jadi mungkin kayak orang-orang mudah ini dari luar kalau oh agama ini salah, agama itu salah. Jadi kayak pada umumnya orang cuma nganggap ya aku cuma agamaku yang benar, agama yang lain enggak. Jadi kayak menurut saya secara keseluruhan masih agak tertutup. Setuju, karena di sini konteksnya hanya sebagian besar masyarakat Indonesia. Tetapi tidak semua masyarakat Indonesia tertutup terhadap perbedaan agama yang ada. Setuju, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa berbeda agama itu sebuah hal yang tidak dapat ditoleransi. Padahal sudah banyak contoh umat-umat beragama berbeda saya menghormati satu yang sama lain. Jadi kalau misal untuk tindakan intoleransi sih jujur aja nggak pernah, apalagi intoleransi terhadap agama. Karena emang dari kecil sih kalau agamanya sekolahnya itu di sekolah Kristen kalau nggak gitu sekolah swasta gitu. Untuk sarannya buat orang-orang yang masih ngelakuin tindakan intoleransi, berhenti, karena hal itu tuh kalian nggak pernah tahu pengaruh untuk kedepannya gimana. Bisa jadi hal itu juga bisa membahayakan nyawa orang lain juga kan. Bisa jadi mereka karena dibully terus akhirnya mereka memutuskan mengakhiri hidupnya. Jadi lebih jaga kata-kata kalian, karena kata-kata kalian itu juga bisa membunuh orang lain. Kalau tentang kegiatan intoleransi gitu ya, kalau pernah nggak jadi korban, sebenarnya nggak pernah. Sama kayak Amanda dulu kan, dulu soalnya aku kalau sekolah di swasta, sekolah itu global, jadi semua agama ada, 5 agama di sekolahnya ada. Nah kami tuh di sekolah itu nggak terlalu yang namanya bahas tentang agama, nggak ngejek gitu tentang agama lain, jadi sebenarnya nggak pernah. Terus di keluarga sendiri, di keluarga juga semuanya toleransi satu sama lain. Jadi kalau pengalaman kena intoleransi itu sebenarnya belum pernah. Nah, pesan aku kalau untuk orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi, sebenarnya berhenti sama kayak Amanda tadi, stop. Harusnya nggak boleh gitu ya. Kita kan sebagai warga negara Indonesia gitu kan, harus mengamalkan Pancasila. Pancasila sila kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus juga ada di undang-undang pembukaannya kan katanya kita adalah terdiri dari negara yang beragama. Jadi seharusnya kita nggak boleh gitu. Menurut pengalaman yang pernah saya alami, saya sendiri kalau mengalami tindakan secara langsung dari orang tersebut tidak pernah. Cuman pernah suatu saat ada satu orang yang tiba-tiba menanyakan saja apa agamamu, dan saya menjawab Katolik, dia jadi nggak enak gitu aja, mukanya nggak enak gitu. Kalau saya sendiri nggak pernah, cuman kalau menurut saya untuk pelakunya ya mungkin kayak perlu disadarin diri sendiri, kayak ya itu perbedaan, kenapa kita nggak menghargai aja perbedaan. Nah kalau misalnya pun kita merasa agama kita benar, ya udah nggak usah kayak nganggap yang lain salah, nggak usah sampai yang kayak menjauhkan orang lain yang beda agama atau dan sebagainya. Terus kalau misalnya untuk korban ya mungkin kayak kalau misalnya belum separah itu yang mendapat intoleransinya, mungkin yang masih ya udah dibiarin aja. Tapi kalau misalnya udah parah, udah mengganggu diri sendiri, mengganggu keamanan publik, mungkin kayak perlu dilaporkan ke pihak yang bertanggung jawab. Intannya terkenang, simpanan kekayaan, kini sedang susah, rintih dan berdoa.